Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita mengenai VLOOKUP dalam 5 menit. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan. Di sini kita punya dua tabel sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang belum eh, menonton video sebelumnya, mungkin bisa ditonton dulu ya seri VLOOKUP-nya sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mengkombinasikan VLOOKUP kita itu dengan array formula gitu ya. Ini mudah sebenarnya teman-teman ya. Dan membuat cara penulisan rumus kita ini lebih gampang seperti itu. Nah, gini. Jadi, kita kan di sini udah punya data ya, tabel daftar hadir, kita udah punya data konsumen. Nah, kita misalkan masukkan lagi data baru nomor 19, namanya Rian gitu ya. Ya udah langsung muncul nih. Nah, gimana kalau misalnya kita mau nambah data baru lagi di bawah gitu. Nomor 16 misalnya. Nah, tanggalnya ini 20. Namanya ini misalkan Hendra Kurnia gitu ya. Hendra Kurnia. Nah, ini datanya nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena memang rumusnya yang kita copy itu sampai sini. Ini nggak ada rumusnya nih. Keterangannya nggak ada nih. Kalau ini kan ada tuh. Nah, kita harus tarik lagi ke bawah gitu kan. Tarik lagi ke bawah. Nah, bisa aja sebenarnya sih kita tarik aja datanya terus ke bawah sini gitu ya. Nah, kita tarik lagi ke sini gitu ya. Nah, sehingga ketika misalnya eh, kita punya data baru lagi gitu ya, nomor 17 misal. Nah, terus kita ini tarik. Misalkan kita Bagas Indra gitu ya. Nah, ini datanya muncul nih. Misalnya terus ini Bagas Indra ini misalnya dia datang dia datang terus misalnya contoh ya. Sorry. Misalnya si Bagas Indra ini dia datang terus. Misalnya Bagas Indra datang terus nih. Nah, dia datang terus. Nah, kita mau nambah lagi nih, turun lagi ke bawah gitu kan. Ini nggak efisien ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita punya datanya tuh banyak banget dan kita pengen otomatis, kita tuh nggak perlu geser-geser lagi ke bawah gitu. Nah, disinilah rumus array formula ini diperlukan teman-teman ya. Nah, coba kita back lagi ya. Nah, ini kan kosong, kita hapus aja ini. Dengan menggunakan array formula, maka penulisan rumus itu lebih sederhana teman-teman. Nah, caranya itu seperti apa? Caranya itu adalah di rumus yang paling atas, nih paling sini, ini kan di atas ini nih. Nah, ini kita hapus aja teman-teman ya, data yang ini kita hapus aja nggak apa-apa, hapus dulu. Kosong nih, nggak ada rumus sama sekali ya, nggak ada data, nggak ada rumus. Nah, di sini kita tuliskan array di sini, di bagian setelah if error ini. Kita tuliskan aja seperti ini, array formula. Nah, di sini ada nih. Nah, array formula. Nah, kemudian di sel referensi ini I6 itu kan merujuk ke sini Hendra nih. Nah, kita mau tuliskan ini Hendra itu I6 sampai tak terhingga gitu kan. Bisa aja kita tulis kayak gini nih, blok aja ke bawah. Sampai ke berapa? Nah, sampai sini gitu kan. Atau tak terhingga juga bisa. Tulisin aja I6 sampai I kayak gitu. Jadi I ke bawah terus gitu kan. Nah, I6 sampai I. Nah, terus kita tutup di sini. Kita enter. Nih, udah langsung muncul nih ke bawah teman-teman. Jadi, dengan array formula itu kita menuliskan satu rumus di atas, maka dia akan ke copy ke bawah. Ini juga sama teman-teman ya. Kita hapus dulu data yang dari sini. Nah, lalu di sini kita tambahkan nih. Setelah ini kita tuliskan array, udah ada nih di Google Sheet, kita klik aja. Nah, terus I6.2 I. Ini maksudnya I6 sampai I tak terhingga gitu ya. Nah, ini. Nah, terus kita tutup di sini. Nih, datanya udah nih. Kalaupun kita nulis data di paling sini misalnya teman-teman ya. Nah, siapa misalkan Bagas Indra ya. Bagas Indra. Nih, dia yang muncul nih datanya tuh, Bagas Indra. Nomor handphonenya ada di sini. Paling bawah pun sama nih, kita nulis di sini. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, untuk lebih sederhana penulisan VLOOKUP menggunakan array formula. Terima kasih teman-teman telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.